Iji suruh mewawancarai pemilik burung ya. Jadi oke lah, yuk kita berkunjung ke sana. Let's go. Atut-atut. Halo guys, sekarang kita sudah sampai di Farm Bagus dan berkediaman di London. Jadi kita mau masuk untuk mewawancarai pemilik. Let's go, kita ya guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya maaf ya Pak, kita mengganggu kegiatan Bapak yang harusnya Bapak ngelakuin sesuatu, jadi terhambat gara-gara kita dari sekolah Yaspi izin mau ngewawancarai peternakan burung Bapak. Sebelumnya Bapak dengan siapa? Nama saya Billah. Itu Pak? Billah, Bila. pemilik peternakan perkutut Bagus Pet Farm. Sekarang saya bukan Bagus Pet Farm sih, saya ganti Ravzia Pet Farm. Nama peternakannya Ravzia. Iya. Lanjut ke pertanyaan pertama ya Pak. Sejak kapan Bapak memulai peternakan burung ini? Kalau mulai ternak saya mulai dari tahun 2002. Lumayan lama ya. Kalau hobi perkutut saya dari tahun 96. Oh, berarti udah lumayan lama itu ya Pak? Lanjut yang kedua, apa alasan utama Bapak memilih peternakan burung dibandingkan hewan ternak lainnya? Burung perkutut ya, Ya. terutama burung perkutut ini burung kelangenan peninggalan raja-raja dan suaranya indah lah. Dan hobi seni suara unggas yang paling tersulit ya di perkutut. Tantangannya karena saya suka tantangannya aja. Berarti itu termasuk hobi Bapak ya, makanya milih ternak burung perkutut ini. Ya. Berapa modal awal yang dibutuhkan untuk memulai peternakan burung perkutut ini Pak? Modal awalnya ya kira-kira 500 500.000. Pak. Lumayan besar ya. Jenis burung apa saja yang Bapak ternak saat ini? Perkutut aja apa ada lain? Jenis perkutut aja, Dikenal. perkutut tapi yang kualitas Kolomba. Oke. Pada usia berapa burung perkutut sudah mulai bertelur? Usia layak ternak kalau perkutut itu di usia 7 sampai 8 bulan. Itu sudah dianggap remaja. Burung-burung usia segitu sudah bisa diternak. Bagaimana proses pemanenan telur burung di peternak? Burung perkutut ini setiap kandang itu isinya satu pasang jantan betina. Dia bertelur dua ngeram 12 sampai 14 hari. Dia menetas. Untuk diasuh sama induknya itu kira-kira sampai usia 1 bulan baru dipisah. Ya. Nah nanti setelah dipisah 2 minggu kemudian induknya bertelur lagi. Biasanya Bapak ngejualan produk burung tuh kemana aja Pak? Ya ke sesama penghobi sih ya. Penghobi terus orang-orang penghobi perkutut lah. Apa yang biasa dilakukan jika terjadi kerugian dalam peternakan burung ini Pak? Kalau bicara perkutut ini yang jelas utama kita jangan mikirin untung ruginya dulu di perkutut karena tidak bisa dihitung matematikanya, nggak ketemu, nggak kayak ayam, peternakan ya buat konsumsi lah.
Karena hobi perkutut ini standar nilai jualnya tidak ada standarnya. Dari harga 100.000 sampai ratusan juta ada. Nah, gitu. Jadi kita tidak bisa 1 tambah 1 hasilnya 2. Yang penting dasarnya kalau main perkutut ini hobi dulu. Ya berarti awal mulanya Bapak karena hobi. Karena hobi. Hobi. Bapak nggak permasalahin kerugian Tuh. atau keuntungannya. Hobi setelah kita bisa menghasilkan burung-burung juara, nanti hasil itu akan mengikuti, gitu loh. Nah, di situ baru kita bisa tahu ada nilainya, nilai rupiahnya. Nah, gitu. Tapi kita tidak bisa mematok sebulan berapa sih, nggak bisa. Udah berarti ngalir aja gitu ya. Iya. Pada saat itu kan Bapak senang ngelakuin kesalahan ya. Bapak waktu itu gimana tuh cara mengatasi kesalahan? Ya harus lebih di perhatiannya harus lebih. Udah itu aja kalau di perkutut. Nah dari kesalahan itu apa pelajaran yang bisa Bapak ambil dari kesalahan itu untuk kedepannya Pak? Ya pelajaran yang kita ambil ya kita harus yang jelas gini. Tujuan ternak perkutut ini kan tujuannya untuk menghasilkan burung-burung yang berkualitas lomba. Ya. Paling tidak lomba ini kan sudah ada aturannya. Untuk kriteria penilaian burung lomba ini kan sudah ada aturan yang sudah disepakati. Nah itu namanya kalau di perkutut itu pakem suara burung. Nah kita harus belajar pakem suara burung itu. Pakem ini untuk dipadukan dengan ternak itu kita harus paham soal pakem suara burung. Makanya kalau perkutut ini tidak bisa A plus B 1 plus 1 hasilnya 2, nggak bisa. Dan feeling kita juga harus kuat, itu aja. Apakah ada pengalaman Bapak yang paling berkesan selama berternak? Pengalaman paling berkesan itu kalau kita bisa menghasilkan anak burung dari ternakan kesit kita sendiri juara nasional. Itu paling berkesan dan tidak ternilai harganya. Ya karena saya unsurnya yang utama hobi, yang penting ya jalan aja saya. Itu aja. Mudah-mudahan perkutut semakin ramai. Dan ada penerus generasi muda, mudah-mudahan banyak yang ikut menggeluti hobi perkutut. Kunci suksesnya ya harus tekun aja, belajar pemahaman pakem suara burung itu tadi. Kalau sudah bisa belajar memahami pakem suara burung, kemungkinan untuk menghasilkan burung-burung yang berkualitas itu akan lebih, prosentasenya akan lebih besar. Itu aja sih. Terus nggak nilai burung nggak. Udah cukup. Tangannya putus lagi. Wah lah. Ya Pak, sekiannya Pak, maaf ngerepotin Bapak. Said you ain't got to read between the lines and you just got to turn the page. Well, don't stop long thing than I ever done to give a good woman a ring. That's the way it goes. Life ain't fair and the world is mean. That's the way it goes. Life ain't fair and the world is mean. Bagus ini kau sampai sama